teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Merciero. Saya dari kelas 12 IPS 2. Oke, jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tugas akuntansi. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa menyaksikan video berikut. Oke, jadi teman-teman bisa melihat gambar yang telah ditampilkan dalam slide PPT tersebut. Nah, di situ karena yang pertama kita akan mencari jurnal khusus pembelian. Nah, kalau dilihat dari transaksinya, karena di sini itu ada 26 transaksi, maka kita akan langsung membuat jurnalnya saja. Oke, jadi yang pertama yaitu kita akan membuat jurnal khusus pembelian. Oke, teman-teman bisa lihat di slide. Di situ saya sudah merangkum semua terkait dengan jurnal pembelian atau akun yang berkaitan dengan pembelian. Oke, bisa dilihat di situ pada transaksi tanggal 5 bulan Mei itu dibeli barang dagangan dari toko Matahari seharga 15 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti karena dia ada syaratnya, berarti di pembelian itu di debit nominalnya 15 juta, sedangkan utang di kredit dan nominalnya juga 15 juta. Terus akun yang kedua yaitu tanggal 10 bulan Mei dibeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 6 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di situ karena ada syaratnya berarti pembelian di debit dengan nominal 6 juta dengan utang di kredit yaitu 6 juta juga. Dan transaksi yang ketiga, pembelian yang ketiga yaitu pada tanggal 17 Mei yaitu dibeli barang dagangan pada toko Mawar seharga 4 juta dengan syarat 2/10 N/30. Karena di sini menggunakan syarat, berarti pembelian yang seharga 4 juta itu kita tempatkan di debit dan utang kita tempatkan di kredit senilai 4 juta juga. Transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 18 Mei dibeli barang dagangan pada toko ABC seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, berarti karena di sini ada syaratnya, berarti pembeliannya yang seharga 5 juta itu kita tempatkan di debit dan utang 5 juta di kredit. Oke, teman-teman, yang berikutnya kita akan membahas jurnal khusus penjualan. Nah, di dalam jurnal khusus penjualan ini, teman-teman, kita lihat di transaksi yang telah kita cari. Nah, di sini kita tidak menganalisis per transaksi ya, teman-teman, tetapi kita langsung membuat jurnal khususnya. Nah, di sini di dalam transaksinya kita lihat akun mana saja yang berkaitan dengan penjualan. Oke, jadi mari kita lihat di transaksi ini. Atau teman-teman bisa lihat di tabel yang telah ditampilkan di dalam slide. Nah, di situ saya sudah cantumkan semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Oke, transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 8 Mei, yaitu dijual barang dagangan pada toko Bintang seharga 20 juta dengan syarat 3/15 N/60. Jadi 20 juta ini, teman-teman, ada piutangnya dan ada juga penjualannya. Jadi piutangnya itu 20 juta di debit dan penjualannya itu ada 20 juta tetapi di kredit, begitu. Terus transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 13 bulan 5 dijual barang dagangan pada toko Bintang seharga 8 juta dengan syarat N/10 N/30. Oke, teman-teman, jadi maksud dari transaksi ini adalah bahwa toko Bintang ini dia itu memiliki piutang sebesar 8 juta dan
penjualannya itu sebesar 8 juta di kredit. Ya, sedangkan piutangnya tadi itu sebesar 8 juta tetapi di debit. Sedangkan penjualannya sebesar 8 juta di kredit. Begitu. Oke, akun yang ketiga pada tanggal 21 bulan Mei. Yaitu dijual barang dagangan pada toko Mawar seharga 12 juta dengan syarat N/10 N/30. 2/10 N/30. Oke, jadi di situ maksudnya teman-teman, karena dia bersyarat, maka kita tahu bahwa pada tanggal 21 Mei ini, toko Mawar dia memiliki piutang sebesar 12 juta di debit. Sedangkan penjualannya itu sebesar 12 juta juga, tapi di kredit. Teman-teman, kita akan masuk ke jurnal khusus yang berikutnya, yaitu adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi di sini kita akan mencari transaksi mana saja sih yang membuat kas kita menjadi berkurang. Oke, kita lihat pada transaksi yang pertama, yaitu tanggal 14 Mei dengan keterangan dibayar utang pada toko Matahari atas pembelian barang dagangan pada tanggal 5 Mei. Oke, jadi kita kembali lagi ke tanggal 5 Mei. Nah, di situ berarti utangnya sebesar 14 juta. Karena ada potongan pembelian sebesar 300.000, berarti kasnya itu menjadi 13 juta 700 karena 14 juta dikurangi 300.000 sama dengan 13 juta 700. Nah, kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 15 Mei. Dibeli barang dagangan pada toko Rani seharga 800.000. Berarti di situ sesuai dengan yang di PPT, karena dia membeli, berarti pembeliannya menjadi 800.000 dan itu menjadi 800.000. Oke, yang berikut kita masuk ke tanggal 18 Mei, yaitu dibeli barang dagangan pada toko ABC seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Berarti karena kita membeli barang, utangnya kita bertambah menjadi 5 juta dan kas kita menjadi 5.880. Kenapa menjadi 5.880? Karena ada potongan pembelian seharga 120.000. Yang berikut kita masuk ke tanggal 23 bulan Mei. Dibayar listrik dan air sebesar 300.000. Berarti kas kita itu berkurang menjadi 300.000. Teman-teman, kita masuk ke jurnal khusus yang berikutnya, yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Jadi bisa teman-teman lihat pada slide yang ditampilkan. Tanggal pertama yaitu pada tanggal 3 Mei. Di sana menjelaskan bahwa diterima penyetoran modal dari Tuan Arman berupa uang tunai sebesar 50 juta dan gedung senilai 100 juta. Berarti di sini kasnya bertambah menjadi 50 juta dan juga modalnya menjadi 50 juta. Oke, pada tanggal yang berikutnya, tanggal 11 bulan 5, yaitu dijual barang dagangan pada toko Mawar seharga 2 juta. Berarti kasnya menjadi 2 juta dan penjualannya itu menjadi 2 juta. Oke, pada transaksi yang berikut, tanggal 20 bulan 5. Kita lihat di transaksinya, diterima pembayaran dari toko Bintang atas penjualan barang dengan tanggal 8 Mei. Kita kembali lagi ke tanggal 8.
Dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 20 juta dengan syarat 3/15 N per 60. Berarti di sini kasnya menjadi 19 juta 12 ribu dan potongan penjualannya sebesar 588 ribu dan piutangnya menjadi 19 juta 600 ribu. Oke. Tanggal yang keempat, tanggal 22 bulan 5, yaitu dijual barang dagangan pada toko bintang seharga 1 juta. Berarti kas kita menjadi 1 juta dan penjualannya itu bertambah menjadi 1 juta. Oke, tanggal yang terakhir yaitu tanggal 26 Mei, diterima pembayaran dari toko Mawar atas penjualan barang dagangan tanggal 21. Oke, kita baca tanggal 21. Dijual barang dagangan pada toko Mawar seharga 12 juta dengan syarat 2/10 N per 30. Berarti di sini kas kita menjadi 11 juta 760 karena ada potongan penjualan sebesar 240. Dan piutang kita itu ada 12 juta. Iya, 12 juta. Kasnya tadi kan 11 juta 760. Berarti 12 juta dikurangi 240 sama dengan 11 juta 760. Teman-teman, kita akan membahas transaksi yang berikutnya yaitu adalah jurnal umum. Bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang telah ditampilkan bahwa di situ semuanya sudah digabungkan terkait dengan akun-akun yang akan kita buat dalam jurnal umum. Oke, langsung saja kita lihat di akun yang pertama yaitu gedung pada tanggal 3 Mei dengan keterangan nilai gedung senilai 100 juta. Berarti karena gedung ini kan dia termaksud dalam harta. Nah, kalau berdasarkan rumusnya, harta bertambah itu isi di debit. Itu makanya kalau teman-teman lihat di slide di PPT itu, kenapa gedung isinya 100 juta di debit? Karena gedung itu kan harta. Kalau harta bertambah itu isinya di debit. Nah, kalau modal, kenapa modal isinya di kredit senilai 100 juta? Karena modal ini sama dengan kewajiban. Berarti kalau kewajiban bertambah, itu kita isi di kredit. Oke. Dan pada akun tanggal yang kedua, yaitu tanggal 6 bulan 5, dikembalikan barang dagangan pada toko Matahari senilai 1 juta karena rusak. Nah, berarti di sini kas kita itu bertambah senilai 1 juta. Kembali lagi, kas itu dia termasuk dalam harta. Kalau harta bertambah, berarti dia isi di debit. Nah, begitupun juga dengan retur pembelian. Retur pembelian isi di kredit senilai 1 juta. Akun yang ketiga, tanggal 9 bulan 5, retur jual isi di debit senilai 400 ribu. Dan kasnya itu karena kasnya berkurang atau harta berkurang, berarti kita isi di kredit senilai 400 ribu. Nah, tanggal yang berikutnya, tanggal 12 bulan 5, ada retur jual dan juga kas. Retur jualnya itu isi di debit senilai 100 ribu dan kasnya karena berkurang, berarti isi di kredit senilai 100 ribu. Nah, tanggal yang terakhir, tanggal 16 bulan 5, karena kasnya kita bertambah atau hartanya kita bertambah, itu isinya di debit senilai 50 ribu dan retur pembelian isi di kredit senilai 50 ribu.